ya. Jadi Bang Billy, kalau sekarang kita langsung masuk ke poin, solusinya apa yang bisa diberikan oleh negara, oleh orang tua, sekolah, masyarakat. Kita mulai dulu dari mungkin tadi ketika kita bilang di sistem peradilan kita, di mana hanya menempatkan pelaku si anak itu menjadi pesakitan, hanya dialah yang bertanggung jawab. Apakah kita harus mulai merubah dari bagaimana mindsetnya adalah bukan hanya terduga pelaku yang menjadi sosok yang disalahkan, tetapi memang ada sistem yang harus diubah? Buat saya, pengadilan adalah konteks hilir. Sementara dalam penanganan masalah, kita semestinya berfokus kepada usaha preventifnya atau di hulunya. Kita sama-sama mengenal bahwa anak adalah buah cinta orang tuanya. Ada juga pepatah yang mengatakan bahwa dari buahnya dikenal pohonnya. Bahwa dengan peristiwa ini merupakan suatu pertanda krisis sosial bagi kita. Disinilah letak poinnya, bahwa keluarga adalah organisme paling mikro dalam negara. Bahwa dalam hal ini berarti keluarga yang semestinya harus diperbaharui kembali. Bagaimana orang tua berperan terhadap anak. Kok kenapa anak yang sebenarnya tadinya murni, kita sama-sama sering dengar, anak adalah kertas polos. Benar kan? Bagaimana kita membentuk dan mendidik anak itulah, anak itu akan menjadi demikian. Sebagai contoh, saya dicap sebagai anak bermasalah ketika sekolah. Tanpa malu saya bilang, saya membuktikan itu ketika kuliah. Saya dicap sebagai anak malas karena nggak bisa mendapat nilai yang bagus dalam pelajaran yang saya nggak sukai. Apakah memang demikian? Saya pulang ke rumah, ada orang tua yang meyakinkan saya. Disitulah peran bapak ibu saya, dan ini yang banyak sekarang nggak ada. Karena kita sadari bagaimana bisa ketemu anak dan orang tua dan anak. Waktu kerja yang begitu tinggi, orang tua dua-dua bekerja, perjalanan yang macet dan sebagainya, aktivitas yang terlalu membuat tekanan juga untuk anak, sekolah yang jam waktunya terlalu panjang, sampai di rumah harus belajar lagi. Kapan interaksi pendidikan mental anak? Ini yang nggak ada, karena masalah bullying atau masalah pidana anak bukan terletak pada bagaimana mereka menghafal moral dan etika, tapi bagaimana mental dan karakter mereka terbentuk. Itu yang nggak ada. Dan terkait dengan sistem peradilan anak seperti yang tadi sudah dibahas. Komnas Anak sejak 2023 memandang bahwa perlu ada satu perubahan paradigma. Bahwa nggak bisa dipukul rata, Mbak, antara kenakalan dan kejahatan. Kita sama-sama tahu dalam konteks hukum, sesuatu bisa disebut sebagai suatu kejahatan jika itu memang melanggar ketentuan yang ada dan memiliki mens rea, akan niat jahat. Sekarang luar biasa anak-anak melakukan suatu tindakan jadi sudah seharusnya dengan suatu niat. Sudah seharusnya direvisi? Semestinya direvisi. Nanti Bang Nasir menanggapi itu ya, bagaimana menanggapi desakan untuk merevisi sistem peradilan pidana anak. Sesaat lagi pemirsa, tetap di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.